Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agis Adam Muhammad Guntur Haji Yusuf Lasabaro, nomor stambuk A42121-017, kelas B PJKR. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui dari 3 materi, yaitu 1. Pengertian masalah belajar, yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar, dan yang ketiga, kesulitan belajar yang dialami siswa. Oke, yang pertama, A. Pengertian masalah belajar. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut, yaitu masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Baik, yang kedua B. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Masalah-masalah belajar, baik intern maupun ekstern, dapat dikaji dari dimensi guru maupun dimensi siswa. Sedangkan dikaji dari tahapannya, masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses belajar dan sesudahnya. Sedangkan dari dimensi guru, masalah belajar dapat terjadi sebelum kegiatan belajar, selama proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Masalahnya seringkali berkaitan dengan perorganisasian belajar. Nomor 1, faktor internal. A. Ciri khas atau karakter siswa. Dapat dilihat dari keadaan siswa untuk mencatat pelajaran, persiapkan buku, alat-alat tulis, atau hal yang diperlukan. Bagian B. Sikap terhadap belajar. Sikap siswa dalam proses belajar, terutama sekali ketika memulai kegiatan belajar, merupakan bagian penting untuk diperhatikan karena aktivitas belajar siswa banyak ditentukan oleh sikap siswa ketika akan memulai kegiatan belajar. Bagian C, motivasi belajar. Di dalam aktivitas belajar, motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketahanan atau ketekunan dalam belajar, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas, dan sebagainya. D, konsentrasi belajar. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa, karena hal itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. E, mengelola bahan ajar. Siswa mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan, maka berarti ada kendala pembelajaran yang dihadapi siswa yang membutuhkan bantuan guru. Rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar yang seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Dan tingkat kecerdasan rendah. Walaupun tingkat kecerdasan seseorang siswa bukanlah nilai mutlak dan berubah-ubah, hal ini tetap saja dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Dan kesehatan, gangguan fungsi alat indera dan alat perseptual, kondisi tubuh yang sakit, kurang gizi dan vitamin dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses belajar. Kemudian bagian 2, faktor eksternal. 1. Guru. Guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan. Bila dalam proses pembelajaran, guru mampu mengaktualisasikan tugas-tugas guru dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Namun, jika guru tidak dapat melaksanakannya, siswa akan mengalami masalah yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar mereka. Yang kedua, keluarga atau rumah. Masalah-masalah dalam keluarga dapat menyita pikiran dan konsentrasi anak untuk fokus dalam belajar. Beberapa di antaranya adalah 1. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. Kedua, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dan ketiga, keadaan ekonomi. Keempat, harapan orang tua yang terlalu tinggi. Dan kelima, orang tua yang pilih kasih. Kemudian materi ketiga yaitu C, kesulitan belajar yang dialami siswa. Kesulitan belajar, ada yang disebut learning disorder, learning dysfunction, underachiever, slow learner, dan learner disability. Mari kita simak bersama. Nomor 1, learning disorder. Ini keadaan di mana proses belajar anak, murid, atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respons yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respons yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Contoh, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras, yang
seperti karate dari tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan-gerakan yang lemah gemulai. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalisti mental ataupun gangguan psikologi lainnya. Contoh, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, dan sangat cocok menjadi atlet bola voli, namun mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai teknik permainan bola voli dengan baik dan benar. Itu karena tidak atau kurangnya mendapat pembinaan dalam hal tersebut. Yang ketiga, underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi anehnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contoh, anak yang telah dites kecerdasan dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat tinggi, IQ-nya 130, namun anehnya prestasi belajar yang didapatkan biasa-biasa saja atau malahan sangat rendah. Yang keempat, slow learner adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kelima, learning disabilities. Pada kelompok ini, si anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak dapat belajar sama sekali atau menghindari belajar.